Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Santoso SPDI, guru PAI di SD Negeri 2 Ngringin, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 25321217779. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 2 Ngringin, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan tema Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. Surat berdoa boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu, Garuda Pancasila. Mari bersama-sama berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini saya absen terlebih dahulu. Masuk semua hari ini? Tidak ada yang tidak masuk ya? Ada semua. Ada Umar Zaki Ramadan, dan kemudian Giovano hadir, kemudian ada Alvaris hadir, ada Lionel, Dwi Cahyo, Asila hadir, Naila, Triara, Rahel, Via, Kesia. Ya, hadir semua ya. Tidak ada yang tidak masuk hari ini. Nah, anak-anak semuanya, di pembelajaran kemarin
atau di minggu kemarin, kira-kira masih ingat kita mempelajari tentang apa? Iya, surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Ojo lemah-lemah ngono. Ayat 13. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, biar semangat dulu. Nah, semangat sih, tepuk semangat. Ben semangat sih tenang, biar semangat. Tadi pagi sudah sarapan? Jadi tidak ngantuk, tetapi kita harus lebih semangat. Coba tangannya diangkat ke atas. Nah, kemudian digerak-gerakkan biar semangatnya lebih. Ayo. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati hentak kaki? Siapa suka hati hentak kaki? Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati hentak kaki? Siapa suka hati kata hore? Siapa suka hati kata hore? Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati kata hore? Siapa suka hati semuanya? Siapa suka hati semuanya? Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati semuanya? Ya, tepuk tangan semuanya. Sudah semangat? Di minggu kemarin kita belajar tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kira-kira tentang apa itu? Saling mengenal manusia. Saling mengenal. Kita disuruh untuk lita'arofu, untuk saling mengenal. Kenapa kok harus saling mengenal? Kenapa kira-kira? Kok kudu kenal karo koncone? Karena dengan saling mengenal itu kita nanti akan lebih akrab, lebih terjalin tentang silaturahmi. Karena manusia itu diciptakan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada, kalau di Indonesia ada suku apa? Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak dan lain sebagainya. Maka dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 kemarin, kita disuruh untuk saling mengenal. Untuk selanjutnya di materi pelajaran di minggu ini, yaitu kita tentang apa kira-kira? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Siapa yang tahu? Nama-nama Allah yang indah atau yang baik, yang mulia. Allah punya nama-nama atau Asmaul Husna ada berapa kira-kira? 99 Asmaul Husna. Nah, kira-kira yang akan kita pelajari di sini nanti tentang apa? Nah, kita lihat, kita perhatikan di video yang akan saya tampil dahulu. Kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna dan artinya. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Malik. Nah, Al-Malik artinya Maha Raja. Allah itu yang merajai semua makhluknya. Allah itu penguasa alam semesta. Allah itu raja dari seluruh alam. Maka Allah Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Yang kedua adalah Al-Aziz. Al-Aziz ini artinya Allah Maha Mulia. Allah pemilik tunggal segala kemuliaan.
dan Allah yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja. Allah yang memberikan kedudukan, Allah yang memberikan pangkat, Allah yang memberikan jabatan. Kalau tidak Allah yang memberikan semua itu, tidak akan mungkin bisa terjadi. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Allah terbebas dari segala kekurangan. Dia berhak atas sifat kesempurnaan. Allah mencintai kesucian. Allah mencintai keindahan. Yang keempat yaitu As-Salam. Artinya Allah Maha Sejahtera atau Allah Maha Pemberi Kesejahteraan. Allah itu memberikan kasih sayang, kesejahteraan, keselamatan kepada semua makhluknya. Nah, itulah yang dinamakan dengan As-Salam. Yang kelima adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Allah itu memberikan rasa aman kepada seluruh makhluknya. Allah yang menjamin keamanan bagi hamba-hambanya. Allah juga yang memberi keamanan bagi seluruh alam semesta. Al-Malik itu Allah Maha Raja. Allah merajai segala sesuatu. Allah yang merajai alam semesta. Bagaimana cara kita meneladani Al-Malik? Yaitu dengan menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari emosi, menahan diri dari marah, dan harus bersabar. Tidak apa-apa ini marah, tidak apa-apa mau mukul temannya, emosi ini tidak boleh. Maka kita harus selalu bersyukur dan tidak banyak mengeluh. Yang kedua yaitu cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Bagaimana cara meneladaninya? Yaitu dengan kita belajar mandiri, dengan hidup mandiri. Bagaimana cara mandiri kita? Contohnya mandiri bagaimana? Menyiapkan baju sekolah sendiri yang keras, apa lagi? Melakukan pekerjaan tanpa dibantu orang lain. Nah, selanjutnya yaitu tentang meneladani sifat Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus tadi artinya Allah Maha Suci. Bagaimana caranya meneladani sikap Asmaul Husna Al-Qudus ini? Cinta kebersihan. Cinta kebersihan. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan? Merawat lingkungan. Kemudian apa lagi? Membersihkan diri kita. Membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan lingkungan rumah. Jangan sampai ada sampah yang berserakan, membuang sampah pada tempatnya. Jadi dengan kita meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, maka kita akan bisa hidup sehat karena menjaga kebersihan. Allah itu sudah memberikan nikmat tubuh kepada kita. Allah sudah memberikan nikmat kesempurnaan pada tubuh kita. Yang harus kita lakukan adalah menjaganya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera atau Allah Maha Pemberi Kesejahteraan. Kalau kita meneladani Asmaul Husna As-Salam agar kita terselamatkan, maka kita harus menjaga lisan. Menjaga lisan kita ini. Karena dengan lisan ini dapat menolong diri kita, tetapi
Tapi lisan ini juga dapat menjerumuskan kita. Maka berhati-hati dengan lisan. Bisa membuat kesejahteraan, juga bisa menyakiti. Maka dengan temannya harus saling menasehati, orang malah bertengkar, orang malah saling mengolok-olok. Tidak baik. Kita tidak boleh mengolok-olok satu dengan yang lainnya. Tetapi gunakanlah lisan kita ini untuk berbicara yang baik. Membicarakan orang lain, membicarakan hal yang baik, bukan berghibah, bukan ngerasani, bukan menceritakan keburukannya, tetapi menceritakan tentang kebaikan, berbicara yang baik. Paham? Nah, untuk itu kita ketika bisa menjaga lisan kita dengan baik, kita gunakan untuk menasihati orang lain, kita gunakan untuk berbicara yang baik-baik, berarti kita telah meneladani asmaul husna as-salam. Yang terakhir atau yang kelima adalah al-mu'min. Al-mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Allah itu yang maha memberi keamanan. Allah itu yang maha memberi keamanan pada kita semua, pada semua makhluknya. Bagaimana cara kita meneladani asmaul husna al-mu'min? Yaitu dengan menjaga ketertiban. Contohnya apa? Menjaga ketertiban, coba. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian apa lagi? Taat aturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas. Apa lagi? Disiplin. Kemudian mematuhi peraturan sekolah. Aturannya sekolah apa? Datang ke sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Kemudian melaksanakan piket kelas. Piket kelas dengan menjaga kebersihan kelas-kelasnya diresiki, disaponi, ora diresiki ke kabeh meja kursi ditokne ora. Maksudnya niku membersihkan, menyapu kelas, mulai dan lain sebagainya. Ini cara kita meneladani asmaul husna al-mu'min. Jadi tadi kita telah mempelajari 5 asmaul husna. Yang pertama apa? Al-Malik, artinya Allah Maha Raja. Yang kedua, Al-Aziz, artinya Allah Maha Mulia. Yang ketiga, Al-Qudus, artinya Allah Maha Suci. Yang keempat, As-Salam, artinya Allah Maha Pemberi kesejahteraan atau keselamatan. Yang terakhir yaitu Al-Mu'min, Allah Maha Pemberi keamanan. Nah, anak-anak, dari semua yang telah disampaikan Bapak tadi di depan tentang Asmaul Husna, kelima Asmaul Husna tadi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Kemudian kita nanti akan membuat kelompok. Kelompok nanti untuk kalian mencari contoh atau memberikan contoh tentang penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, kan? Untuk ke depan. Karena sudah dibagi kelompok ya, kemudian nanti silakan ketua kelompoknya ke depan. Nih, satu-satu. Nah. Ayo, silakan kalian membuat contoh. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Al-Qudus, artinya Maha Suci.
kasih kuliah karena ibu apa surprise dari surprise orang yang jadi belum kasih Allah memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Asal juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kasih. Asal mengajarkan kita untuk selalu berada di dalamnya. Artinya Maha memberi keamanan. Allah hanya memberi keselamatan bagi seluruh dunia. Yang menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup bersama. Untuk menguji kemampuan kamu, coba kita pasangkan Asmaul Husna dan artinya dengan garis bawah. silakan. Al-Malik. Al-Malik artinya maharaja atau merajai, yaitu merajai seluruh alam semesta. Cara atau contoh untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik adalah: 1. Bersabar. Bersabar dalam melewati cobaan dari Allah. 2. Menahan diri dari berbuat curang. Tidak berbuat curang dalam bermain. Contohnya, tidak mendorong teman saat berdoa dan lain lagi. Yang ketiga, yaitu menahan emosi. Tidak emosi saat bermain. Contohnya, tidak memukul teman sembarangan tanpa sebab. Meskipun ada sebab, kita tidak boleh memukul teman. Tidak memarahi teman ketika teman salah mengawal ataupun yang lain. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, menahan diri dari membeli barang yang tidak benar. Ya. Coba semuanya, tadi sudah disampaikan teman kalian bahwasanya ada 4 contoh penerapan Asmaul Husna Al-Malik. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Sudah jelas semua? Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, silakan. Ini kembali ke tempat lagi. Yang kedua dari kelompok Al-Qudus. Mengenal Asmaul Husna Al-Qudus. Arti dari Al-Qudus adalah Allah Maha Suci. Contohnya, menjaga kebersihan dan merawat lingkungan. Menjaga kebersihan yaitu sebagian dari iman. Menjaga kebersihan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga kebersihan dalam diri kita agar tidak menimbulkan penyakit pada diri sendiri dan orang lain. Dan kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, seperti tidak membuang sampah di sungai, di jalan raya, dan di jauhan. Sekian, terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan tentang Asmaul Husna Al-Qudus. Dari penerapan itu, apakah kalian sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa? Yaitu dengan menjaga diri, menjaga kesehatan, merawat diri. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Sudah, beri aplaus untuk teman kalian. Ya, silakan kita kembali tempatnya. Selanjutnya kelompok Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok Assalam. Assalam artinya maha sejahtera. Cara melatih Assalam: menjaga lisan, tidak berkata kasar,
berkumpul dan tidak memakai orang lain karena membentuk budaya dan kesejahteraan. Ya, jadi dengan meneladani as-salam tadi, menjaga lisan kita dengan baik, tidak mengolok-olok orang lain, memberi nasihat yang baik, ini sudah bisa dilaksanakan? Bisa dipahami? Ya, bisa. Tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan. Kembali ke tempatnya lagi. Yang keempat dari kelompok Al-Mukmin. Silakan. Maju ke depan. Al-Mukmin. Al-Mukmin artinya Allah Maha Pemberi keamanan atau menjaga keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi atau menjamin rasa aman atau keselamatan pada seluruh makhluknya. Contoh Asmaul Husna Al-Mukmin adalah menjaga ketertiban sekolah, disiplin, menghargai dan menghormati orang lain, mentaati peraturan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keamanan dan keselamatan untuk makhluknya. Dia yang mengayomi dan memberikan fasilitas yang memperhambanya. Ya, anak-anak semuanya tadi sudah disampaikan tentang meneladani Asmaul Husna Al-Mukmin. Bisakah kalian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Menjaga ketertiban? Bisa. Disiplin? Bisa. Mentaati peraturan yang berlaku? Bisa. Saya. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah. Beri close untuk teman kalian. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, anak-anak semua, di sini ada lembar kerja untuk kalian kerjakan untuk mengukur kemampuan kalian. Itu sebatas mana, sejauh mana kalian telah mempelajari Asmaul Husna yang sudah disampaikan pada pembelajaran kali ini. Ini untuk penilaian diri masing-masing. Jadi lembar penilaian. Ya, bisa silakan dikerjakan. Diberi waktu 10 menit untuk mengerjakan. Tasnya diambil, kemudian dibawa dulu. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kiranya tentang Asmaul Husna yang telah disampaikan tadi untuk bisa dipahami, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Bisa? Siap untuk melaksanakan? Kalian sudah memahami pembelajaran tadi? Sudah. Kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah ini kita tutup dulu dengan berdoa. Ketua kelas untuk menyiapkan Pak. Ya, terima kasih anak-anak semua. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuannya masing-masing. Amin. Kiranya sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.